Dalam kisah-kisah kuno yang diceritakan secara turun-temurun di India, nama Krishna muncul sebagai tokoh yang tak hanya dikenal luas, tetapi juga dicintai dalam beragam wajah. Bagi sebagian umat Hindu, Krishna adalah inkarnasi tertinggi Tuhan, avatara ke-9 dari Dewa Wisnu. Namun sebelum ia diangkat menjadi dewa dalam keyakinan dan teologi, banyak cerita rakyat, kitab-kitab kuno, dan penggalan sejarah yang menggambarkan Krishna sebagai manusia biasa, seorang pemuda yang tumbuh di desa dengan kehidupan sederhana, penuh pengabdian dan kebijaksanaan. Jejak awal inilah yang perlu diselami untuk memahami siapa sesungguhnya Krishna sebelum gelar-gelar surgawi disematkan padanya. Kisah kelahiran Krishna sering dimulai dari kota Mathura, tempat ia diyakini lahir sebagai putra dari Vasudeva dan Devaki. Pada masa itu, Raja Kansa, penguasa kejam dan tiran dari Mathura, menerima nubuat bahwa keponakannya, anak dari Devaki, akan menjadi penyebab kehancurannya. Karena itu, Kansa memenjarakan Devaki dan Vasudeva, lalu membunuh anak-anak mereka satu persatu. Krishna, anak ke-8, berhasil diselamatkan dan dibawa secara diam-diam ke desa Gokul, tempat ia dibesarkan oleh Nanda dan Yashoda, sepasang penggembala yang sederhana. Di Gokul dan Vrindavan, Krishna tumbuh sebagai anak penggembala sapi, menjalani kehidupan desa yang penuh kerja keras, namun penuh keceriaan. Ia dikenal suka bermain seruling, menggembala ternak, dan bergaul dengan anak-anak desa. Dalam tradisi rakyat, Krishna sering digambarkan sebagai sosok jenaka, cerdas, dan penuh kasih sayang. Tapi lebih dari itu, ia juga menjadi figur yang menegakkan kebenaran dan menentang ketidakadilan, bahkan sejak usia muda. Salah satu cerita populer menggambarkan bagaimana Krishna mengangkat Bukit Govardhana untuk melindungi rakyat Vrindavan dari badai hebat yang dikirim oleh Dewa Indra, menunjukkan bahwa kekuatannya digunakan untuk membela rakyat kecil, bukan demi kekuasaan atau ketakutan. Namun ketika kita menyisir lapisan-lapisan kisah ini lebih dalam, satu hal menjadi mencolok. Kehidupan awal Krishna dipenuhi dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Ia mengajarkan kepasrahan, pengabdian, serta pentingnya hidup sederhana dan jujur. Tidak ada tuntutan penyembahan terhadap dirinya, tidak pula ajakan untuk membangun kuil atau mempersembahkan dupa. Krishna bertindak seperti seorang guru, pemimpin moral yang menunjukkan jalan melalui perbuatan, bukan gelar. Dalam kisah cintanya dengan Radha, meskipun kemudian dimaknai sebagai cinta ilahi oleh banyak penyair, kita juga melihat elemen kemanusiaan yang mendalam, kerinduan, kesetiaan, dan perpisahan, bukan ketuhanan yang menuntut disembah. Dalam banyak naskah kuno, terutama yang bersumber dari bagian awal Mahabharata, Krishna lebih sering muncul sebagai penasihat bijak dan sahabat Arjuna. Ia menjadi pemimpin, diplomat, dan negosiator antara pihak-pihak yang bertikai. Perannya sebagai dewa baru benar-benar menonjol dalam teks-teks yang datang belakangan seperti Bhagavata Purana atau Harivamsa. Di sanalah ia disebut sebagai avatara Wisnu dan dikelilingi oleh kisah-kisah mukjizat yang lebih berbau mitologi ketimbang sejarah. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah Krishna sejak awal memang dianggap sebagai Tuhan? Ataukah ia merupakan tokoh historis, mungkin bahkan utusan Tuhan, yang ajarannya kemudian ditafsirkan ulang oleh generasi-generasi setelahnya? Apakah transformasi statusnya dari guru spiritual menjadi dewa adalah hasil dari evolusi kepercayaan masyarakat dan kebutuhan identitas kolektif umat? Dalam tradisi spiritual India, tidak jarang tokoh yang memiliki kedalaman ajaran kemudian dijadikan perwujudan Tuhan. Mirip dengan cara Buddha Gautama yang awalnya dikenal sebagai manusia bijak, kemudian juga disembah sebagai dewa dalam beberapa sekte Mahayana. Perubahan persepsi ini seringkali terjadi karena rasa cinta dan hormat yang sangat besar terhadap ajaran tokoh tersebut, hingga pengikutnya mengangkatnya melampaui batas kemanusiaan. Begitu pula dengan Krishna. Sosoknya yang memesona, cerdas, penyayang, dan heroik mungkin telah menumbuhkan kekaguman yang perlahan menjelma menjadi pemujaan. Namun, jika kita kembali ke masa kecilnya, kepada cerita-cerita sederhana tentang penggembala muda di pinggir sungai Yamuna, kita akan menemukan potret seorang tokoh yang lebih manusiawi daripada ilahi. Kehidupannya tidak dikelilingi oleh kilau surgawi,
melainkan oleh cinta dari rakyat biasa, dari ternak yang ia pelihara, dan dari alam yang ia jaga. Ia berperan sebagai jembatan antara manusia dengan nilai-nilai kebenaran dan pengabdian. Oleh karena itu, untuk benar-benar memahami siapa Krishna, kita perlu melampaui gelar-gelar yang diberikan kepadanya oleh generasi setelahnya dan menyelami kehidupan awalnya sebagai seorang anak desa yang menanamkan benih kebijaksanaan di tengah dunia yang kacau. Mungkin di sanalah jawaban awal dari pertanyaan besar kita tersembunyi. Apakah Krishna seorang dewa, ataukah sebenarnya seorang utusan yang disalahpahami? Bab selanjutnya akan membawa kita lebih dalam ke medan perang Kurukshetra, di mana Krishna tidak lagi sekadar pemuda penggembala, melainkan sosok pembawa ajaran ilahi, sebuah ajaran yang sangat mungkin mencerminkan inti dari Tauhid. Medan Kurukshetra bukan hanya tempat pertumpahan darah antara dua keluarga besar, Pandawa dan Kurawa. Ia adalah panggung spiritual yang mempertemukan dua tokoh penting, Arjuna, sang ksatria yang dilanda keraguan, dan Krishna, sosok yang duduk tenang sebagai sais keretanya, namun justru menjadi penyampai dari ajaran agung yang disebut Bhagavad Gita. Teks ini yang terselip dalam kitab Mahabharata adalah percakapan yang terjadi di antara nyanyian genderang perang. Namun di balik latar medan pertempuran, tersimpan dialog yang mendalam tentang hakikat Tuhan, jiwa, tanggung jawab moral, dan tujuan hidup manusia. Justru disinilah banyak peneliti dan pemikir spiritual menemukan benih-benih pemahaman tentang Tuhan yang Maha Esa, sebuah konsep tauhid yang mungkin tertutup oleh puisi dan simbolisme khas India kuno. Krishna dalam Gita tidak berbicara seperti seorang dewa yang haus pemujaan. Ia berbicara seperti seorang guru spiritual, bahkan seperti utusan Tuhan yang membawa wahyu kepada manusia yang tengah tersesat. Ketika Arjuna merasa ragu untuk mengangkat senjata melawan sanak keluarganya sendiri, Krishna tidak menyuruhnya bertindak demi ambisi pribadi atau kebesaran bangsa, tetapi demi tugas dharma, kewajiban moral yang harus dijalankan sebagai bagian dari rencana ilahi. Dalam bagian-bagian tertentu, Krishna menekankan bahwa seluruh makhluk berasal dari satu sumber yang sama, dan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk menyadari kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang melampaui bentuk dan nama. Krishna berkata kepada Arjuna bahwa tubuh hanyalah kendaraan sementara, dan jiwa tidak pernah lahir ataupun mati. Ia mengingatkan bahwa yang Maha Esa tidak bisa dilihat oleh mata, disentuh oleh tangan, ataupun dirumuskan dengan akal. Dalam ajaran ini, Tuhan tidak digambarkan dengan banyak wajah atau tangan, seperti dalam kisah-kisah Purana, tetapi lebih sebagai satu kekuatan transenden yang meliputi segala sesuatu. Lebih lanjut, Krishna mengatakan bahwa Tuhan tidak bergantung pada dunia, tetapi dunia bergantung kepadanya. Ungkapan-ungkapan semacam ini menunjukkan sebuah konsep ketuhanan yang lebih dekat kepada prinsip tauhid dibanding politeisme. Salah satu kutipan penting yang sering dijadikan dasar oleh para pemikir lintas agama adalah ketika Krishna mengatakan, "Aku adalah asal dari segala sesuatu, segala yang ada berasal dariku." Namun jika ditelaah dengan hati-hati, aku di sini bisa dimaknai bukan sebagai Krishna secara pribadi, tetapi sebagai suara Tuhan yang berbicara melalui dirinya. Konsep ini serupa dengan cara para nabi berbicara atas nama Tuhan dalam kitab-kitab Samawi. Dalam Al-Quran misalnya, Tuhan seringkali berbicara langsung kepada umat manusia melalui mulut para nabinya, sehingga kalimat, "Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu," sering terdengar diucapkan oleh para utusan, padahal maksudnya adalah wahyu dari Tuhan, bukan klaim pribadi mereka. Krishna pun menyatakan bahwa siapapun yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa akan dibimbing keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ia bahkan menyebut bahwa orang yang benar-benar mengetahui Tuhan adalah mereka yang tidak tergoda oleh dunia, tidak menuruti nafsu, dan hidup dalam kesadaran spiritual yang tinggi. Semua ini menunjukkan bahwa Krishna bukanlah mengajarkan penyembahan terhadap dirinya, melainkan mengajak manusia mengenal dan menyembah satu Tuhan yang tidak terlihat, tidak berwujud, dan melampaui segala sesuatu. Suatu konsep yang sejalan dengan ajaran Tauhid. Dalam bagian lain dari Gita, Krishna menyatakan bahwa
meski manusia mendekati Tuhan dengan banyak cara dan nama, pada akhirnya semua penyembahan sejati mengarah pada satu Tuhan yang sama. Pernyataan ini sering dijadikan dasar oleh para pemikir pluralis sebagai pengakuan atas keberagaman jalan spiritual. Namun jika ditafsirkan dalam konteks keesaan Tuhan, maka maknanya bisa diperluas. Tuhan sejati hanya satu, walau manusia mengenalnya dengan cara yang berbeda. Ini serupa dengan prinsip dalam Islam bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam, bukan hanya Tuhan orang Arab atau Muslim. Ia Esa dan tidak ada sekutu baginya. Hal menarik lainnya adalah ajaran tentang karma dan pelepasan. Krishna menganjurkan Arjuna untuk bertindak tanpa mengharapkan hasil, untuk melepaskan keinginan pribadi, dan untuk mengabdikan seluruh amal kepada Tuhan. Ini mirip dengan konsep ikhlas dalam Islam, beramal semata-mata demi Allah tanpa pamrih duniawi. Dalam Gita, Krishna berkata bahwa tindakan yang didasari kesadaran terhadap Tuhan akan membebaskan manusia dari siklus kelahiran dan kematian. Tujuan tertinggi bukanlah surga atau kekayaan, tetapi bersatu dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas yang ditawarkan oleh Krishna sangat dalam dan esensial. Namun bagaimana mungkin seorang dewa dalam sistem politeistik mengajarkan konsep yang demikian murni dan menyatu dengan prinsip ketauhidan? Disinilah muncul kemungkinan besar bahwa Krishna tidak sedang berbicara sebagai dewa dalam arti politeis, melainkan sebagai wakil atau utusan Tuhan yang Maha Esa. Ia adalah juru bicara wahyu, penyampai pesan ilahi kepada manusia yang tengah terombang-ambing oleh ego nafsu dan kebingungan moral. Dalam pandangan ini, Bhagavad Gita bisa dibaca ulang sebagai teks wahyu, bukan mitos, dan Krishna sebagai seorang nabi, bukan dewa. Pandangan ini tentu menantang pemahaman konvensional yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tapi sejarah spiritual, manusia memang penuh dengan kasus di mana utusan Tuhan kemudian didewakan. Para penyembah yang penuh cinta sering tidak tahan membiarkan tokoh spiritual mereka tetap manusia. Mereka mengangkatnya ke langit, membungkusnya dengan mukjizat, dan menjadikannya objek pemujaan. Namun bagi mereka yang mencari kebenaran dengan jujur, kata-kata Krishna dalam Gita tetap berbicara dalam bahasa universal. Kenalilah Tuhanmu, tunduklah kepadanya, dan lepaskanlah dirimu dari jerat dunia. Dengan cara pandang inilah, kita bisa melihat Bhagavad Gita bukan sebagai kitab politeisme, tetapi sebagai ajaran monoteistik yang terselubung oleh bahasa dan budaya zaman kuno. Dalam pembacaan ini, Krishna menjadi sosok yang mirip dengan Nabi, seorang guru, pemimpin, dan penyampai pesan Tuhan. Ia bukan Tuhan itu sendiri, tetapi seseorang yang mengenal Tuhan dengan sangat dalam dan ingin agar manusia juga mengenalnya. Perjalanan tokoh Krishna dari seorang pemuda penggembala dan guru spiritual menjadi sosok yang disembah sebagai Dewa Wisnu tidaklah terjadi dalam sekejap. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan pergeseran teologis, pembentukan mitos, serta kebutuhan kolektif masyarakat akan simbol ilahi yang dapat mereka lihat dan cintai. Transformasi ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan zaman, pergulatan sosial politik, serta dinamika dalam tubuh tradisi keagamaan Hindu itu sendiri. Apa yang awalnya berupa ajaran moral dan spiritual perlahan berubah menjadi kisah-kisah keajaiban, penciptaan mukjizat, dan pemujaan terhadap bentuk tertentu. Disinilah letak penting untuk membedakan antara Krishna sebagai pribadi historis dan Krishna sebagai konstruk teologis. Pada periode awal dalam literatur Hindu, khususnya dalam bagian Mahabharata yang paling tua, Krishna lebih sering digambarkan sebagai manusia bijak dan strategis, bukan sebagai dewa. Ia dikenal sebagai putra Vasudeva, disebut dengan gelar Vasudeva Krishna, dan ditampilkan sebagai penasihat Pandawa, diplomat ulung, dan seorang sahabat yang setia. Ajaran yang ia bawa, seperti yang kita lihat dalam Bhagavad Gita, mencerminkan pandangan metafisis yang dalam dan monoteistik, namun tidak mengarah pada pemujaan dirinya secara langsung. Ini berubah drastis dalam teks-teks yang muncul kemudian, seperti Bhagavata Purana dan Harivamsa, yang ditulis beberapa abad setelah Mahabharata. Dalam kitab-kitab tersebut, Krishna tidak lagi ditampilkan sebagai manusia spiritual, tetapi sebagai avatara, yakni penjelmaan langsung Dewa Wisnu di muka bumi.
Narasi kehidupannya diperluas dengan mukjizat-mukjizat spektakuler, membunuh raksasa sejak bayi, menari di atas ular raksasa, bahkan menggandakan dirinya untuk menari dengan para gopi, gadis penggembala. Dalam tradisi inilah, Krishna mulai mendapatkan status sebagai Purna Avatara, atau inkarnasi penuh dari Tuhan. Ia bukan lagi manusia yang menyampaikan ajaran tentang Tuhan, melainkan Tuhan itu sendiri yang menjelma sebagai manusia. Transformasi ini menjadi titik balik yang membentuk doktrin teistik Vaishnava, aliran utama dalam Hindu yang memuja Wisnu dan Krishna sebagai bentuk ilahi. Mengapa transformasi ini terjadi? Salah satu faktor utamanya adalah kebutuhan masyarakat kuno terhadap figur ilahi yang dekat, personal, dan dapat dijangkau oleh rasa cinta. Berbeda dengan konsep Tuhan yang abstrak dan transenden, Krishna sebagai dewa menawarkan keintiman. Ia bukan hanya penguasa langit, tetapi juga sahabat, kekasih, anak, dan pelindung. Dalam budaya bakti pengabdian yang mulai berkembang sekitar abad ke-6 M, Krishna dijadikan pusat cinta spiritual. Lagu-lagu, puisi, dan tarian pun tercipta untuk merayakan kehadirannya yang manis dan penuh kasih. Dalam kerinduan spiritual masyarakat, Krishna menjadi simbol dari kehadiran ilahi yang bisa disentuh, ditangisi, dan dinyanyikan. Namun transformasi ini juga membawa konsekuensi teologis. Dengan menjadikan Krishna sebagai Tuhan, ajaran-ajaran spiritual yang ia bawa mulai dilihat bukan sebagai bimbingan menuju Tuhan, tetapi sebagai sabda Tuhan itu sendiri. Ini mengaburkan peran Krishna sebagai perantara dan memperkuat keyakinan bahwa ia adalah tujuan akhir dari semua pengabdian. Pemujaan terhadap bentuk dan nama Krishna pun berkembang, mulai dari pendirian kuil-kuil megah, ritual pemujaan harian, hingga festival-festival besar seperti Janmashtami, hari kelahiran Krishna. Lambat laun, aspek humanistik dan monoteistik dalam ajarannya menjadi kabur, tergantikan oleh mitos dan dogma. Transformasi ini mencerminkan pola umum dalam sejarah agama-agama dunia. Ketika seorang tokoh spiritual yang memiliki pengaruh besar wafat, generasi berikutnya seringkali membangun mitologi di sekitarnya. Nabi Isa, Yesus, misalnya, dalam tradisi Kristen awal dianggap sebagai utusan Tuhan, tetapi kemudian dijadikan sebagai Tuhan anak dalam doktrin Trinitas. Begitu pula dengan Buddha, yang dalam awal ajarannya menolak penyembahan terhadap dewa, namun dalam tradisi Mahayana kemudian disembah sebagai makhluk surgawi yang melampaui manusia. Proses yang sama terjadi pada Krishna. Ajarannya yang mengarahkan manusia kepada Tuhan dijadikan sebagai bukti bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun tidak semua tradisi dalam Hindu setuju dengan deifikasi Krishna. Beberapa aliran seperti Advaita, Vedanta yang dipelopori oleh Adi Shankara lebih menekankan pada Tuhan yang tanpa bentuk, nirguna, dan melampaui segala dualitas. Dalam pandangan ini, Krishna hanyalah salah satu simbol atau aspek dari Brahman yang Maha Esa. Sementara itu, beberapa sarjana modern seperti Dr. S. Radhakrishnan atau Swami Vivekananda menafsirkan Krishna sebagai guru universal, bukan sebagai dewa literal. Mereka melihat Bhagavad Gita sebagai teks etika dan spiritual, bukan mitologi religius. Ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh tradisi Hindu sendiri terdapat perdebatan yang hidup mengenai status Krishna. Jadi, transformasi Krishna dari manusia menjadi dewa bukanlah hasil dari pernyataan Krishna sendiri, melainkan perkembangan dalam pemikiran kolektif umatnya. Disinilah pentingnya membedakan antara sejarah dan mitologi. Krishna yang historis mungkin adalah seorang guru spiritual yang mengajarkan tauhid, namun Krishna yang mitologis adalah dewa yang disembah dalam ribuan kuil. Membedakan keduanya bukan untuk merendahkan keyakinan siapapun, tetapi untuk memahami dengan jernih bagaimana agama dan kepercayaan terbentuk. Dengan menyadari transformasi ini, kita menjadi lebih bijak dalam membaca kisah-kisah suci. Kita tidak menolak keajaiban, tetapi juga tidak menutup mata terhadap fakta sejarah. Kita tidak menghakimi keyakinan, tetapi mencoba memahami bagaimana kebenaran bisa dibungkus dengan simbol dan cerita. Krishna, dalam kerangka ini, bisa dilihat sebagai sosok spiritual yang ajarannya melintasi batas-batas agama. Namun nasibnya, seperti banyak nabi dan guru lain, berubah menjadi objek pemujaan.
Apabila kita menelusuri isi Bhagavad Gita secara mendalam, lalu membandingkannya dengan kitab-kitab samawi seperti Al-Quran, Taurat, dan Injil, akan terlihat adanya kesamaan mendasar dalam pemahaman tentang Tuhan, manusia, dan tujuan kehidupan. Krishna, dalam percakapannya dengan Arjuna, berkali-kali menekankan konsep tentang satu Tuhan yang transenden, tak tergapai, dan tidak tergantung pada bentuk atau persembahan tertentu. Ini menjadi titik berangkat penting dalam menyelidiki apakah Krishna sebenarnya lebih tepat dimaknai sebagai nabi yang membawa pesan tauhid dalam bahasa dan budaya lokal India, sebagaimana Musa di Mesir, Isa di Palestina, dan Muhammad di Jazirah Arab. Salah satu pernyataan Krishna yang mencolok adalah ketika ia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak mati, dan meliputi segala sesuatu. Pernyataan ini sangat berdekatan dengan konsep ketauhidan dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada satu pun yang menyerupainya. Dalam Gita, Krishna menyampaikan bahwa jiwa yang mengenal Tuhan sejati tidak akan terikat pada dunia ini, dan bahwa semua makhluk bergantung pada Tuhan, bukan sebaliknya. Dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas mengafirmasi, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Kesamaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai kebetulan, melainkan menjadi indikasi adanya jejak wahyu yang senafas. Terdapat pula ajaran Krishna yang menyerukan kepada manusia agar tidak menyekutukan Tuhan, tidak terpikat pada bentuk dan persembahan, dan menjadikan batin yang jernih sebagai sarana mendekat kepadanya. Dalam Al-Quran banyak ayat menentang penyembahan berhala atau perantara, menekankan bahwa hanya kepada Allah lah manusia beribadah dan memohon pertolongan. Krishna menyatakan bahwa walau manusia mendekati Tuhan dengan banyak bentuk, hanya mereka yang mengenal Tuhan sejati, yang terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Ini mengingatkan pada ayat-ayat dalam Injil ketika Yesus berkata bahwa hanya melalui pengenalan akan Tuhan yang sejati, manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Bhagavad Gita, Krishna juga memperingatkan bahwa tindakan tanpa ikhlas hanya akan mengikat jiwa pada dunia fana. Ia mengajak Arjuna untuk berperang bukan karena kebencian atau ambisi, tetapi sebagai bagian dari kewajiban yang harus dijalankan dalam pengabdian kepada Tuhan. Ini sangat serupa dengan konsep jihad dalam Islam, yang bukan hanya perang fisik, tetapi perjuangan diri melawan hawa nafsu demi menjalankan perintah Tuhan dengan ikhlas. Bahkan dalam Injil, Yesus berkali-kali menegaskan pentingnya mengorbankan kehendak pribadi demi kehendak Tuhan, dan bahwa amal yang sejati bukanlah yang dipamerkan, tetapi yang lahir dari kasih kepada Sang Pencipta. Jika kita melepaskan simbol-simbol, kebudayaan dan bahasa, dan menempatkan Krishna sejajar dengan para nabi dalam kitab Samawi, maka ia bukan lagi dilihat sebagai Tuhan, melainkan sebagai penyampai pesan Tuhan. Ajarannya tentang kesederhanaan, pengabdian, dan pencarian makna hidup memiliki kemiripan dengan ajaran para nabi lainnya. Musa mengajak Bani Israel keluar dari penyembahan berhala dan menegakkan hukum Tuhan. Isa menyerukan pertobatan dan pengabdian yang sejati, bukan ritual belaka. Muhammad membawa seruan kepada umat manusia untuk menyembah Tuhan yang esa dan meninggalkan kemusyrikan. Jika Krishna di masa kuno mengajarkan hal serupa dengan gaya bahasa yang khas India, bukankah itu membuka kemungkinan bahwa ia berada dalam barisan yang sama dengan mereka? Konsep avatara dalam Hindu sering dipahami sebagai penjelmaan Tuhan dalam bentuk manusia. Namun jika ditinjau lebih luas, konsep ini dapat ditafsirkan ulang sebagai konsep kenabian. Avatara tidak harus berarti bahwa Tuhan sendiri turun ke bumi, tetapi bisa dimaknai sebagai Tuhan mengutus seorang manusia pilihan untuk membawa pesannya kepada umat. Ini sejalan dengan konsep risalah dalam Islam, di mana Tuhan tidak menjelma menjadi manusia, tetapi memilih manusia tertentu sebagai utusannya. Jika Krishna dalam Gita berperan sebagai penyampai pesan dari yang tak terlihat, maka bisa dikatakan bahwa ia adalah utusan, bukan Tuhan itu sendiri. Penting untuk dipahami bahwa penyampaian wahyu selalu disesuaikan dengan bahasa, budaya, dan konteks masyarakat setempat.
Seorang nabi yang hidup di India ribuan tahun lalu tentu menyampaikan pesan ilahi dengan idiom-idiom lokal, simbol-simbol alam, dan gaya cerita yang bisa dipahami oleh masyarakatnya. Hal ini tidak berbeda dengan cara Nabi Musa menyampaikan wahyu dalam bentuk hukum kepada bangsa Ibrani, atau Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran dalam bahasa Arab kepada kaum Quraisy. Oleh karena itu, perbedaan bentuk penyampaian tidak berarti perbedaan substansi. Selama inti pesannya adalah pengenalan terhadap Tuhan yang Maha Esa, pengabdian kepadanya, dan ajakan kepada kebaikan, maka ia bisa disebut berasal dari sumber wahyu yang sama. Hal yang menarik adalah bahwa dalam beberapa teks Hindu yang lebih tua, seperti Rig Veda, terdapat seruan kepada Tuhan yang Esa dengan sebutan Ekam Sat, yang Esa itu ada, walau para bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Ini memperkuat dugaan bahwa ajaran Tauhid memang pernah hadir secara murni di wilayah India, namun kemudian berkembang menjadi politeisme seiring perjalanan waktu. Krishna, sebagai tokoh sentral dalam Gita, tampaknya mencoba mengembalikan pemahaman itu ke bentuk aslinya. Ia tidak menekankan bentuk atau patung, tetapi penyerahan diri kepada Tuhan dalam keheningan jiwa. Ia tidak menuntut persembahan besar, tetapi kesadaran dan pengabdian yang tulus. Dalam konteks ini, Bhagavad Gita dapat dibaca ulang sebagai kitab Tauhid yang dibungkus dalam kebudayaan India. Krishna bisa dimaknai sebagai nabi atau rasul yang membawa cahaya spiritual kepada bangsanya. Ini bukan sekadar upaya menyamakan ajaran, tetapi usaha untuk mencari benang merah spiritualitas manusia yang universal. Dengan pendekatan ini, perbedaan antara agama tidak lagi menjadi tembok, tetapi menjadi jendela untuk memahami kedalaman pesan ilahi dalam sejarah manusia. Ketika sebuah ajaran spiritual turun kepada sebuah masyarakat, ia tidak hadir dalam ruang hampa. Ia bersentuhan dengan nilai-nilai lokal, tata kekuasaan, dan struktur sosial. Seiring waktu, ajaran asli seringkali dibungkus ulang agar sejalan dengan kekuatan politik atau budaya dominan. Proses semacam ini sangat mungkin telah terjadi terhadap Krishna. Jika kita menerima asumsi bahwa Krishna adalah seorang utusan Tuhan yang membawa ajaran Tauhid kepada masyarakat India kuno, maka menjadi masuk akal untuk menyelidiki bagaimana pesan murni itu kemudian berubah, disalahpahami, atau bahkan dihilangkan secara sistematis dari ingatan kolektif umat India kuno. Bukanlah masyarakat yang bebas dari pertarungan kekuasaan. Sejarah panjang kerajaan-kerajaan di dataran Gangga menyaksikan banyak konflik antar kasta, dominasi Brahmana sebagai kelompok, pendeta, dan penggunaan agama untuk legitimasi politik. Ajaran Krishna, sebagaimana tercermin dalam Bhagavad Gita, sangat mungkin bersifat revolusioner. Ia menantang status quo, menegaskan nilai moral di atas kasta, dan menekankan hubungan langsung manusia dengan Tuhan tanpa perantara. Namun, ajaran semacam ini bisa dianggap berbahaya oleh kelompok elit yang mendasarkan otoritasnya pada sistem sosial tertutup dan ritual-ritual kompleks. Maka, jalan paling aman bagi mereka adalah mengintegrasikan Krishna ke dalam sistem yang ada, tetapi dengan cara yang mengaburkan pesan aslinya. Salah satu cara yang digunakan adalah menjadikan Krishna sebagai inkarnasi Tuhan, bukan lagi seorang utusan. Dengan memosisikannya sebagai dewa, kelompok penguasa berhasil menyerap popularitas tokoh ini sekaligus meredam daya revolusionernya. Kini pengabdian kepada Tuhan tidak lagi melalui kesadaran spiritual seperti yang diajarkan Krishna, tetapi melalui perantara patung, upacara, dan dominasi pendeta. Ini merupakan bentuk domestikasi spiritual yang telah sering terjadi dalam sejarah agama-agama besar. Dalam banyak kasus, utusan yang membawa kebenaran dituhankan setelah wafat, baik demi alasan teologis maupun politis. Perlu dicatat bahwa proses deifikasi bukan hanya masalah religius, melainkan juga alat pengendalian sosial. Ketika seseorang dianggap sebagai Tuhan, maka tafsir terhadap ajarannya tidak lagi terbuka untuk diskusi kritis. Semua yang berkaitan dengannya menjadi sakral dan tidak boleh dipertanyakan. Dengan begitu, ajaran Krishna yang sesungguhnya menyerukan keterhubungan langsung kepada Tuhan tanpa mediator akhirnya terkubur
oleh lapisan-lapisan mitologi yang tebal. Krishna tidak lagi dilihat sebagai manusia spiritual, tetapi sebagai makhluk setengah dewa yang hidup di alam yang jauh dari kenyataan umat sehari-hari. Ini menjauhkan umat dari substansi dan membawa mereka pada bentuk. Dalam Bhagavad Gita, Krishna tidak pernah secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam arti mutlak yang dipahami dalam konsep monoteistik. Ia menyebut dirinya sebagai perantara dari yang tertinggi, sebagai pancaran dari kekuatan tak kasat mata. Namun dalam tradisi Pasca Gita, terutama dalam Purana dan kisah-kisah rakyat, Krishna diberi narasi yang lebih bersifat mitologis. Ia digambarkan sebagai anak ajaib yang membunuh raksasa dengan jemari, penggoda wanita-wanita desa dengan serulingnya, bahkan pelindung kosmos dalam bentuk yang tak terbatas. Padahal jika kita melihat secara teliti, narasi semacam ini mirip dengan kisah-kisah Nabi yang dilebih-lebihkan oleh umat setelah kepergiannya. Nabi Isa, misalnya, juga diangkat menjadi Tuhan oleh sebagian pengikutnya, meski dalam kitab suci, ia tidak pernah mengklaim demikian. Hal serupa terjadi pada Krishna. Masalah lain yang turut memperkuat pengaburan ajaran Krishna adalah absennya dokumentasi historis yang konsisten. Tidak seperti Nabi Muhammad yang hidup di era sejarah tertulis dan memiliki saksi-saksi hidup yang mengabadikan kehidupannya, Krishna hidup di zaman purba yang penuh kabut mitos dan puisi. Apapun yang ditulis tentangnya setelah wafatnya telah melewati lensa budaya, politik, dan keyakinan yang telah berkembang ratusan tahun. Tidak mengherankan jika kita menemukan kontradiksi dan pergeseran dalam kisah-kisah Krishna dari satu kitab ke kitab lainnya. Ini menambah sulit upaya pelacakan sosok sejatinya. Namun demikian, serpihan-serpihan kebenaran tetap bisa ditemukan dalam teks-teks tua dan tradisi lisan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam institusi agama resmi. Misalnya, dalam beberapa aliran bhakti yang lebih sederhana, Krishna lebih dilihat sebagai guru spiritual ketimbang dewa. Dalam beberapa teks Vedic awal, Tuhan dipahami sebagai entitas tunggal yang tidak tergambar dan tidak berbentuk, sangat mirip dengan konsep tauhid dalam Islam. Bahkan dalam Rig Veda yang merupakan salah satu kitab tertua Hindu, disebutkan bahwa Yang Esa itu ada, namun para bijak menyebutnya dengan nama-nama berbeda. Kalimat ini membuka kemungkinan bahwa pemahaman tentang keesaan Tuhan memang pernah hidup dan berkembang di tanah India, meskipun kini tersamarkan oleh pluralitas bentuk dan narasi. Proses hilangnya ajaran asli juga dibantu oleh pembingkaian ulang mitos oleh para penyair dan pemuka agama. Dalam Mahabharata misalnya, Krishna tidak hanya dijadikan karakter utama, tetapi juga diberi peran-peran simbolis yang memperkuat posisi politis keluarga Pandawa. Banyak penafsiran kontemporer bahkan menyatakan bahwa Gita sendiri adalah hasil rekonstruksi pasca konflik Kurukshetra untuk memberikan legitimasi spiritual kepada kemenangan Pandawa. Ini menandakan bahwa apa yang kita baca sekarang mungkin bukan sepenuhnya rekaman ajaran Krishna, melainkan kompilasi dari berbagai kepentingan yang ditulis oleh tangan manusia. Meski demikian, ajaran-ajaran universal yang sejalan dengan wahyu tetap hidup di dalamnya. Ajaran tentang mengendalikan nafsu, menyucikan niat, berbuat atas dasar tanggung jawab moral, dan menyerahkan hasil kepada Tuhan. Disinilah pentingnya membaca ulang Gita dengan lensa kritis dan spiritual, agar pesan sejatinya dapat ditemukan kembali, dibersihkan dari lapisan interpretasi yang telah melekat berabad-abad. Bila Krishna memang seorang nabi yang hilang dalam lipatan sejarah, maka tugas kita bukanlah menyembahnya, melainkan menghidupkan kembali pesan yang ia bawa. Jika kita menerima kemungkinan bahwa Krishna bukan sekadar tokoh mitologi atau dewa politeistik, melainkan seorang nabi atau utusan Tuhan yang ajarannya disalahpahami atau dikonstruksi ulang oleh zaman, maka implikasinya sangat besar bagi hubungan antaragama di masa kini. Gagasan ini bukan sekadar teori akademik, tetapi potensi pembuka jalan baru dalam menyatukan umat manusia di atas kesamaan spiritual. Selama ini, dialog antariman sering terhambat oleh asumsi bahwa setiap agama berdiri sendiri dan tidak memiliki titik temu fundamental. Namun jika kita meninjau kembali peran Krishna sebagai figur pembawa pesan tauhid,
maka Hindu dan agama-agama samawi bisa memiliki ruang perjumpaan yang jauh lebih luas daripada yang selama ini diperkirakan. Salah satu penghalang utama dalam hubungan antaragama adalah rasa eksklusivitas, keyakinan bahwa kebenaran hanya dimiliki oleh satu kelompok tertentu. Dalam perspektif ini, tokoh seperti Krishna seringkali diletakkan di luar ranah wahyu. Ia dilihat sebagai simbol kepercayaan politeistik atau lebih buruk lagi, sebagai berhala dalam kacamata sempit. Namun pendekatan semacam ini terlalu dangkal, mengabaikan konteks sejarah dan tidak memberi ruang bagi pengakuan bahwa Tuhan bisa mengirim utusan ke semua bangsa, sebagaimana termaktub dalam banyak teks keagamaan. Dalam Al-Quran misalnya, dikatakan bahwa kepada setiap umat telah diutus seorang rasul, dan bahwa di antara para nabi itu ada yang kisahnya disebut dan ada pula yang tidak disebut. Ini membuka kemungkinan bahwa Krishna adalah salah satu dari mereka, seorang utusan Tuhan kepada masyarakat India kuno, yang pesan spiritualnya kemudian dikultuskan dan berubah bentuk seiring waktu. Dengan mengadopsi sudut pandang ini, maka umat Islam, Kristen, Yahudi maupun Hindu bisa menemukan bahasa bersama dalam dialog spiritual. Tujuannya bukanlah menyamakan semua ajaran secara paksa, tetapi menyadari bahwa pesan-pesan inti seperti keesaan Tuhan, moralitas, dan pengabdian tanpa pamrih kepada Sang Pencipta adalah nilai-nilai universal yang bisa dikenali dalam semua tradisi besar dunia. Dalam Bhagavad Gita, Krishna menekankan pentingnya dharma, tindakan tanpa keterikatan, dan penyerahan diri kepada yang tertinggi. Dalam Al-Quran, kita mendapati nilai-nilai yang sepadan, iman, amal saleh, dan tawakal. Dalam Injil pun, terdapat pesan kasih, kerendahan hati, dan pencarian kehendak Tuhan. Jika kita berhenti melihat bentuk luar yang berbeda dan mulai menggali substansi ajarannya, maka jembatan-jembatan spiritual ini akan terbentang dengan sendirinya. Namun, tentu saja ini bukan tugas yang mudah. Menggeser paradigma dari eksklusivisme menuju keterbukaan spiritual membutuhkan keberanian intelektual dan kematangan iman. Dibutuhkan juga kesediaan untuk mengakui bahwa banyak hal yang kita anggap sebagai doktrin tak tergoyahkan sebenarnya adalah hasil penafsiran manusia terhadap wahyu. Kesadaran ini tidak mengurangi nilai agama, justru memperkaya dan memperdalam pemahaman kita akan Tuhan. Sebaliknya, menolak untuk membuka ruang dialog atas dasar ketakutan terhadap pencampuradukan malah akan membuat iman kita menjadi stagnan dan tertutup dari hikmah-hikmah Tuhan yang luas. Dalam konteks kekinian, ketika konflik antaragama kerap dimanfaatkan oleh kepentingan politik, pendekatan seperti ini menjadi lebih relevan. Dunia butuh pendekatan spiritual yang tidak hanya menyatukan umat dalam ritual, tetapi juga dalam visi kemanusiaan yang mendalam. Jika Krishna, sebagaimana dugaan sebagian ilmuwan spiritual, adalah utusan Tuhan yang membawa ajaran tauhid, maka pengakuan atas eksistensinya bisa menjadi batu loncatan untuk memperluas horizon teologis. Umat Hindu akan lebih dekat pada pesan keesaan Tuhan yang sejati, bukan politeisme simbolik. Umat Islam pun akan belajar bahwa wahyu tidak eksklusif turun di Timur Tengah saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa Timur lainnya dengan konteks budaya masing-masing. Langkah berikutnya adalah menyusun basis pengetahuan yang jujur dan terbuka. Para cendekiawan lintas agama perlu duduk bersama, membaca kembali teks-teks tua seperti Veda, Bhagavad Gita, Al-Quran, Taurat, dan Injil dengan semangat pencarian kebenaran, bukan sekadar mempertahankan dogma. Disinilah pentingnya pendekatan hermeneutika spiritual. Kita tidak sekadar menafsirkan teks secara harfiah, tetapi juga menghidupkan maknanya dalam kehidupan nyata, mencari benang merah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan di atas batas identitas agama. Jika hal ini bisa dilakukan dengan tulus dan intelektual, maka sejarah spiritual dunia akan memasuki babak baru yang lebih inklusif, matang, dan membebaskan. Tentu kita harus tetap realistis, mengubah persepsi jutaan manusia terhadap tokoh seperti Krishna bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Proses ini akan panjang, penuh pertentangan, dan mungkin tidak selalu diterima oleh semua kalangan. Akan ada yang menuduhnya sebagai bentuk sinkretisme berbahaya atau pengkhianatan terhadap keyakinan masing-masing. Namun jika niat kita adalah mencari kebenaran,
bukan kekuasaan, maka tantangan itu adalah bagian dari proses. Semua nabi dan pembaru sepanjang sejarah juga menghadapi penolakan. Tapi pada akhirnya pesan mereka bertahan karena ditopang oleh kebenaran yang tak tergoyahkan. Kini saatnya kita menatap masa depan spiritual umat manusia dengan semangat baru, semangat untuk membangun jembatan, bukan tembok. Jika Krishna adalah jembatan itu, maka sudah seharusnya kita melintasinya dengan penuh hormat dan kesadaran bahwa Tuhan tidak terbatas oleh bahasa, budaya, atau geografi. Ia hadir kepada siapapun yang mencarinya dengan tulus dan menyampaikan kebenaran melalui siapapun yang ia kehendaki. Setelah melalui telah mendalam dari sisi teologis, historis, dan spiritual, perjalanan menelusuri sosok Krishna membawa kita pada titik refleksi yang tak terelakkan. Siapakah Krishna sebenarnya bagi kita hari ini? Bukan hanya dalam posisi sebagai tokoh besar dalam Bhagavad Gita, bukan pula sekadar figur mitologis dalam Mahabharata, namun sebagai representasi dari sesuatu yang lebih dalam, pencarian manusia terhadap Tuhan yang satu, yang kekal, dan yang tidak tergantung pada bentuk atau simbol. Krishna, sebagaimana banyak tokoh spiritual besar lainnya, adalah cermin tempat umat manusia melihat bayangan terdalam dari kerinduan akan makna hidup, tujuan moral, dan ketundukan kepada kehendak ilahi. Dan dalam pencarian itulah, kita mendapati bahwa garis batas antara dewa dan nabi tak lagi sekaku yang dibayangkan. Dalam konteks spiritual, Krishna bisa dilihat sebagai simbol pencerahan, bukan karena ia adalah Tuhan itu sendiri. Dalam wujud manusia, sebagaimana dipahami dalam tradisi bhakti tertentu, tetapi karena ia memancarkan cahaya petunjuk ilahi yang membimbing manusia keluar dari kegelapan kebingungan dan keputusasaan. Sama seperti para nabi yang datang kepada umat-umat terdahulu, Krishna tampil dengan pesan kuat tentang tanggung jawab moral, keterhubungan manusia dengan sumber kekuatan yang lebih tinggi, dan perlunya menjalani hidup sesuai dengan prinsip dharma yang, dalam bahasa monoteistik, sepadan dengan ketaatan terhadap syariat dan nilai kebaikan universal. Krishna mengajarkan bahwa tindakan yang benar bukanlah tindakan yang didorong oleh ambisi pribadi, kebencian, atau keinginan akan hasil duniawi. Ia mengajak Arjuna untuk bertindak karena itu adalah tugasnya, karena kebenaran memanggilnya, bukan karena kemenangan atau kekalahan. Ajaran ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan prinsip-prinsip Islam tentang keikhlasan, ikhlas, dan tawakal. Juga dengan ajaran Yesus tentang menyerahkan kehendak kepada Tuhan. Semua tokoh spiritual besar menekankan pentingnya melampaui ego, dan inilah esensi dari semua jalan kenabian. Namun dalam masyarakat yang terobsesi pada bentuk lahiriah, pesan-pesan semacam ini kerap dikubur di bawah ritualisme dan pengultusan sosok. Inilah yang terjadi pada Krishna. Ia tidak lagi dikenal karena ajarannya yang sederhana dan agung, tetapi karena kisah-kisah magis yang menghiasinya. Serulingnya menjadi simbol mistik yang kosong dari makna moral. Kisah cintanya dengan para gopi dipandang sebagai romansa surgawi ketimbang perumpamaan spiritual, dan mukjizat-mukjizatnya dijadikan alat untuk mempertegas kedewaannya, bukan kebenaran universal yang ia sampaikan. Padahal dalam semua kisah nabi-nabi, kita melihat pola serupa. Manusia biasa yang diangkat karena kedekatannya dengan Tuhan, bukan karena kemampuannya melakukan keajaiban. Penempatan Krishna sebagai dewa menciptakan jarak antara manusia dengan dirinya. Sebaliknya, melihat Krishna sebagai nabi atau pembawa risalah membuatnya menjadi lebih dekat, lebih relevan, dan lebih bisa diteladani. Sebab jika ia seorang manusia utusan Tuhan, maka pesan dan tindakannya bisa dijadikan panduan hidup. Kita bisa meneladani keberaniannya dalam menegakkan kebenaran, kesabarannya dalam menghadapi kekacauan dunia, dan kepercayaannya pada Sang Maha Tinggi. Maka Krishna bukan sekadar kisah yang kita baca, tapi cahaya yang bisa menuntun kita berjalan. Dalam dunia yang terus bergolak oleh perbedaan identitas, melihat Krishna dari perspektif ini juga bisa menjadi jembatan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan umat manusia sendirian. Bahwa kepada setiap peradaban, Tuhan telah mengirim cahaya petunjuk dengan caranya masing-masing. Bagi umat Islam, ini bukanlah kompromi,
melainkan pengakuan atas keluasan rahmat Tuhan. Bagi umat Hindu, ini juga bukan penurunan martabat, melainkan pemulihan makna spiritual yang lebih murni. Bila Krishna adalah nabi, maka ia membawa pesan dari Tuhan yang sama dengan yang disampaikan oleh Musa, Isa, dan Muhammad, yakni agar manusia menyembah hanya kepadanya, berbuat adil, dan hidup dalam kasih. Kita hidup di zaman di mana teknologi telah menyatukan dunia secara fisik, tetapi perbedaan ideologis dan keagamaan masih menjadi dinding pemisah. Dalam situasi seperti itu, mengkaji ulang tokoh-tokoh spiritual besar dari lensa yang lebih universal adalah langkah progresif. Ini bukan untuk menyatukan agama secara seragam, tetapi untuk menyalakan titik temu yang bisa menghidupkan kembali akhlak, keadilan, dan rasa kasih dalam peradaban manusia. Krishna, dalam wujudnya sebagai nabi yang terlupakan, bisa menjadi simbol dari gerakan spiritual baru yang lebih inklusif, namun tetap setia pada prinsip ketuhanan yang murni. Kini tugas kita bukan lagi bertanya, apakah Krishna itu Tuhan atau bukan, tetapi bagaimana ajarannya bisa membentuk hidup kita agar lebih dekat dengan Tuhan. Apakah kita mampu seperti Arjuna melepaskan kebingungan dan berdiri tegak dalam jalan kebenaran? Apakah kita sanggup seperti Krishna menyampaikan kebenaran dengan tenang dan tegas di tengah dunia yang penuh kebisingan dan kepalsuan? Dan apakah kita, seperti umat manusia sepanjang zaman, masih bersedia menanggalkan kebanggaan sektarian demi menyambut kebenaran yang bisa hadir dari siapapun yang dikehendaki Tuhan? Krishna dalam pengertian ini bukan lagi milik satu agama. Ia adalah milik semua pencari kebenaran. Sosoknya yang telah dilapisi mitologi kini bisa dikupas kembali, bukan untuk mendiskreditkan keyakinan siapapun, tetapi untuk menunjukkan bahwa dalam setiap ajaran selalu ada cahaya yang jika ditelusuri dengan hati yang jernih, akan mengantarkan kita pada Tuhan yang esa. Dengan berakhirnya bab ini, kita tidak menutup buku, tetapi justru membuka pintu untuk eksplorasi yang lebih dalam. Jika Krishna adalah nabi yang terlupakan, maka sudah saatnya dunia mengingatnya kembali. Bukan untuk menyembahnya, tetapi untuk memahami dan menghidupkan kembali pesan yang ia bawa, bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah, dan bahwa hidup yang benar adalah hidup yang berjalan dalam cahayanya.